3, kolomnya ada 1 ya. 3 kali 1. Jadi, nanti tinggal ditambahkan saja ya, 2 tambah 2 min 1 plus 2, 3 plus min 1 hasilnya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan biasanya hasil dari, yang ditambahkan atau dikurangkan jumlah ordonya adalah sama ya, begitu. Nanti kalau perkalian ada aturannya sendiri ya. Nah ini atau jika A, ini misalnya kalau misalnya ini dia, berordo 2 kali 2 ya, nanti hasil juga 2 kali 2 ya, tinggal ditambahkan, tetapi harus dengan urutan yang sama ya. 3 plus 0, kemudian nanti 1 plus 2, 4 plus 1, 2 plus 3. Jadi sesuai urutannya ya. Jadi nanti hasilnya pun sesuai dengan matriks awalnya gitu ya. Nah, untuk operasi pengurangan juga seperti itu, ya. Jadi, operasi pengurangan misalnya dengan matriks, ordo 2 kali 2 seperti ini, tinggal kita kurangkan 3 kurangi 0, 1 plus min 2 ya. Ini min 2 ini. 1 min karena dikurangi ya. 1 min 2 ya, itu jadi angkanya jadi plus, kemudian, 4 dikurangi min 1 ya, kemudian, 2 min 3 sehingga hasilnya adalah 5. Nah, gitu. Jadi ada perkalian skalar juga ya, mengalikan dengan skalar juga nilainya juga sama ya, tinggal dikalikan saja dengan matriks yang ada. Kemudian kita ada yang istilahnya dengan istilah transpose ya. Transpose itu adalah mengubah atau menukar semua baris matriks menjadi kolom matriks ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, nanti ada soal juga tentang matriks yang dikolaborasikan dengan kalian, penjumlahan, seperti itu. Nah, ini hati-hati kita transpose dulu, baru kita selesaikan ya. Jadi kalau dilihat ini berordo berapa kira-kira yang matriks A ini? Berordo berapa? Kali 3. 2 kali 3, Bu. 2 kali 3, oke, 2 kali 3. Betul ya, jadi 2 kali 3 kemudian ditranspos menjadi 3 kali 2, jadi kebalikannya ya. Untuk operasi perkalian ya, dia juga ada, syaratnya ya. Syarat agar matriks A dan B bisa dikalikan adalah banyaknya kolom matriks A ya, banyaknya kolom dari matriks A harus sama dengan banyaknya baris matriks B. Nah, itu baru bisa dikalikan ya. Contohnya ya, di sini ada ordo 2 3, kemudian ada ordo 3 kali 3, di sini jumlah kolom sama dengan jumlah baris di matriks B. Sehingga bisa kita kalikan. Nanti nilai hasilnya adalah C 2 kali 3 ya. Nah, ini kita bisa buktikan caranya ya. Ini tinggal dikalikan ya, 3 kali 3 ya, ditambah 2 kali 2 di sini ya. Jadi baris dikali kolom ya. Masih ingat kan ya? Ini jangan sampai kebalik untuk perkalian ya. Karena nanti udah terbiasa dengan penjumlahan, jadi merasa ya tinggal saja 3 kali 3, 2 kali 1 nanti kayak gitu ya. Jadi nggak sesuai ya. Jadi hati-hati untuk mengalihkan nanti berarti baris dikali dengan kolom di matriks kedua ya. Paham ya sampai sini ya? Nah ini 3 kali 3 plus 2 kali 2 ya, kemudian 0 kali 1. Nah ini dijumlahkan. Kemudian ganti lagi baris yang kedua ya. 1 kali 3 ya, kemudian 3 kali 2, 1 kali 1. Nah, ganti kolom ya, ganti kolom berarti 3 kali 1 ya, 3 kali 1 ya, kemudian 2 kali 1 ya, kemudian 0 kali 0. Begitu juga selanjutnya nanti hasilnya adalah 2 kali 3. Nah, tinggal kita jumlahkan akan ketemu hasilnya berapa. Paham sampai di sini atau ada yang bingung? Halo? Masih bingung? Hmm, Kenapa Yanti? paham, Bu. Paham, oke.
Ini ada contoh-contoh perkalian matriks ya. Yang ini salah satunya kita lihat di sini ada yang pertama ada matriks A ya, di mana dia memiliki ordo 3 kali 3 dan, yang matriks B punya 3 kali 2 sehingga hasilnya adalah 3 kali 2. Sama seperti, contoh yang awal ya, jika A kali B ya, di sini hasilnya adalah tinggal min 9 kali min 2 ditambah 6 kali 7 ya, kemudian 7 kali 6. Nah, terus seperti itu, sampai seterusnya. Kemudian nanti di kolom berikutnya juga seperti itu. Jadi biasanya dia mengikuti, dari, letak kolomnya atau kolom barisnya ya. Kemudian diketahui bahwa hasilnya adalah 102 min 10 sama 2 min 52 32 dengan 30. Nah, ini untuk B kali A ya, untuk B kali A ini kan sama ya hasil, apa namanya, matriksnya. Ya kita lihat di sini ya. Tidak ada. Jadi, B kali A sama dengan ini sama ya, tidak ada karena jumlah kolom matriks B berlainan dengan jumlah baris matriks A. Jadi tidak dapat dikalikan B kali A. Nah, kita lihat di sini kan jumlah, ordonya atau ordonya adalah 3 kali 2. Nah, terus kemudian di sini yang A yaitu adalah 3 kali 3 sehingga tidak bisa kita untuk jumlahkan ya atau, ada penyelesaian, tidak ada penyelesaian di situ. Karena sifatnya ya, syarat dari perkalian antar matriks yaitu di mana jumlah, kolom dari matriks pertama ya sama dengan jumlah baris, matriks kedua. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau udah beda, nah jadi tidak bisa dilakukan penyelesaian. Ya. Ini ya, kita kalau misalnya ada perkalian yang dengan ada unsur transpose ya, kita bisa menggunakan, contoh-contoh seperti ini ya, langkah-langkahnya. Misalnya perlihatkan bahwa A kali B, transpose sama dengan B transpose kali A transpose ya. Nanti jawabannya adalah mentranspose masing-masing matriks ya, ditranspose terlebih dahulu ya, kemudian nanti, kita kalikan ya antar matriksnya kira-kira hasilnya berapa ya, kemudian maka, dalam kurung AB transpose nanti hasilnya berapa gitu. Baru kita kalikan dari masing-masing matriks yang ditranspose, nanti ketemu hasilnya berapa. Nanti kalau memang sama berarti ya kalian tulis nanti B transpose kali A transpose, terbukti bahwa sama dengan buka kurung A kali B, tutup kurung transpose gitu ya. Ini beberapa hukum perkalian matriks ya, hati-hati ya di sini. A, dikali B plus C di sini bisa kita tulis kali B plus A kali C ya, hukumnya distributif kalau, buka kurung tutup kurung ya. Kemudian kalau A kali buka kurung B kali C tutup kurung ya, dia sifatnya asosiatif, bisa dibolak-balik ya. Nah ini kalau perkalian matriks ya, misalnya jika perkalian matriks tidak komutatif, AB tidak sama dengan BA. Ya seperti tadi kalau misalnya dibalik, matriks B, dikali matriks A itu ya, kalau misalnya tidak memenuhi syarat juga seperti tadi, bahwa jumlah kolom tidak sama dengan jumlah baris yang ada di matriks kedua ya, otomatis tidak bisa dikalikan. Nah sama juga misalnya, sama Bu, kira-kira bisa kok ini diselesaikan, tetapi hasilnya biasanya berbeda antara A kali B, matriks A kali B dengan matriks B kali A. Jadi dia bersifat komutatif, jadi tidak sama, ya. Jika AB sama dengan 0, kemungkinannya adalah ya, kalau misalnya nanti ya, di dalam matriks A dan B itu ada nilai 0 di situ, otomatis biasanya nilai perkalian antara matriks A dengan matriks B itu nilainya adalah 0, ya. Kemudian sama, ya, yang kedua A sama dengan 0 atau B sama dengan atau salah satunya, ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, ya, kemungkinan seperti itu. Kemudian, sifat yang kelima, A, B sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C, gitu ya.
Ini ada contoh soal ya, contoh soalnya untuk matriks ya, jika diketahui matriks A, B, C, jadi ada nilai variabel yang belum diketahui ya, ada nilai, A, ada nilai B, ada nilai C di situ. Kita, punya 4 matriks ya, 4 matriks di sini ada matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D ya. Jika 2A min B sama dengan CD, maka nilai A plus B plus C sama dengan berapa? Nah, itu kita masukkan terlebih dahulu, substitusikan terlebih dahulu masing-masing matriksnya untuk, nilai 2A min B sama dengan CD ya. Kita masukkan masing-masing ya, kemudian ini ada skalar di sini kita masukkan ya. Kita masukkan masing-masing ya, kita sesuaikan ya. Kemudian berikutnya ini ada perkalian matriks di sini, hati-hati perkalian matriks, kalian harus tahu syaratnya ya, di mana kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di kolom, maaf, di matriks kedua. Nah, ini udah sama ya, 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Nah, tinggal kita kalikan saja ya, sini. Ini min 4 plus min 6 ya, kemudian min B plus 9 ya, kemudian yang satunya jadi, 0 plus min 4 di sini. Kemudian yang satunya juga sama ya, kemudian kita, keluarkan ya, min 2C, min 4 dijadikan satu matriks ya, sama, kemudian kita cari kira-kira mana yang bisa kita cari terlebih dahulu, ya. Dan di sini yang bisa kita cari itu sebenarnya banyak ya, ada B bisa kita cari terlebih dahulu, C bisa kita cari terlebih dahulu. Baru untuk mencari nilai, A di sini mencari nilai B di sini, tinggal kita substitusikan ya dengan nilai 4 min A di sini. Oke, kita ketahui di sini C sama dengan 3 ya, ketika disubstitusikan, kemudian nilai B di sini sama dengan min 1 ya, kemudian A di sini sama dengan min 6 ya. Sudah diketahui semuanya ketika sudah disubstitusikan ya, baru kita, hitung nilainya. Karena yang disuruh mencari adalah nilai A plus B plus C, berarti ditambahkan semuanya, ya, nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C-nya berapa, ditambahkan. Oke, ini ada contoh soal lagi tentang, perkalian dan penambahan ya. Di sini, diketahui ada 3 matriks ya, di mana di sini C transpose matriks C ya, dan C transpose adalah transpose dari matriks C ya. Nah, kemudian nilai P plus 2Q plus R yang memenuhi A plus B sama dengan 2C transpose ya. Jadi kita hitung ini dulu, kita masukkan, kita substitusikan matriks-matriks yang ada ke dalam himpunan ini ya. A plus B sama dengan 2C transpose ya. Kita masukkan di sini nilai A-nya berapa, kemudian B-nya berapa, kemudian C transpose-nya hati-hati bukan nilai C yang dimasukkan, tetapi nilai C transpose ya, di mana baris diubah ke kolom ya. Ini kan barisnya min 2, 3 kita ubah ke kolom ya, jadi berubah. Kemudian nanti baru kita tambahkan masing-masing ya, karena di sini nilainya A plus B, ada penjumlahan di sini ya. Baru kita kalikan masing-masing ya, terus kemudian kita cari kira-kira yang bisa kita cari duluan nih yang mana, gitu ya. Ada nilai P yang bisa kita cari ya, kemudian ada juga nilai Q, R juga kita bisa langsung cari ya, langsung kita bisa substitusikan ya. Karena ya, karena apa? Nilai konstanta atau nilai konstanta di 2C transpose ini sudah bisa kita dapatkan nilainya. Bukan lagi dalam bentuk yang bernilai ada variabelnya ya. Jadi yang matriks pertama mengandung variabel di sini. Nah, tapi kalau di sini mengandung konstanta nilai ya, hasilnya. Jadi bisa kita melakukan, substitusi dan kita bisa langsung mencari nilainya, seperti itu.
Jadi ketika sudah kita dapatkan nilainya masing-masing, kita masukkan sesuai dengan, penyelesaiannya, kira-kira mau diselesaikan dengan apa nih, nilai P plus 2Q plus R yang memenuhi ini apa, gitu ya, gitu. Jadi tinggal kita masukkan nilainya adalah min A. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Untuk kecepatan atau di mana ini? Masih ada di tempat masing-masing kan ya? Masih. Halo? Masih? Oh ya sudah, makasih. Oke, kita bahas tentang matriks transpose di sini ya, di mana matriks transpose itu kita mengubah ya, mengubah dari, baris diubah menjadi kolom, ya seperti contohnya yang matriks A ini ya, dia berurut 2 kali 3, kemudian jika ditranspos akan terjadi kebalikannya yaitu 3 kali 2 ya. Jadi barisnya kita ubah menjadi kolom. Kemudian ini beberapa sifat matriks transpose di sini ya, ada A plus B transpose sama dengan A transpose plus B transpose. Ini sifat-sifatnya untuk matriks transpose. Kalau kita menjumpai hal itu gitu ya. Kemudian ada A transpose ya, plus T transpose ya. Maaf, A transpose pangkat T ya, sama dengan A ya. Kemudian, nanti buka kurung A kali B transpose sama dengan B transpose kali A transpose ya. Bersifat apa tadi kalau ini? Kalau A plus B ini bersifat distributif ya. Ya, jadi kalau A kali B ini bersifat apa tadi kira-kira? Kalau penambahan kan bersifat distributif ya. Kalau perkalian bersifat apa yang bisa dibolak-balik? Asosiatif, Bu. Asosiatif, betul, asosiatif, ya. Jadi kalau ini dikalikan dengan skalar ya, K kali A, transpose sama dengan K kali A transpose, ya. Oke, masuk ke determinan ya, kita sudah masuk ke pertemuan keempat sepertinya ini kalau determinan. Mmm Determinan di sini adalah suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu matriks bujur sangkar. Jadi biasanya untuk melakukan penyelesaian dari determinan, kita pastikan dulu dia, masuknya ke matriks apa nih? Kan jenis-jenis matriks banyak ya, ada bujur sangkar, ya, kemudian ada yang, dia diagonal, ortogonal gitu ya. Jadi banyak sifat matriksnya atau jenis-jenis matriks. Nah, biasanya yang bisa dideterminan adalah yang berjenis bujur sangkar ya. Asumsikan A adalah suatu matriks bujur sangkar ya, fungsi determinan. Determinan A adalah jumlah semua hasil kali dasar bertanda dari A. Atau determinan ordo N ialah suatu skalar yang terkait dengan sebuah matriks bujur sangkar A yang berordo N. Nah, ini notasinya determinan ya. Kalau determinan A, kalau bentuknya sistem persamaan linear ini kayak gini, det A, persamaan linearnya apa atau A, ada garis 2 begini A atau AIJ ya, bisa seperti itu. Jadi memperlihatkan baris dan kolomnya di mana, gitu ya. Nah, ini setiap matriks persegi atau bujur sangkar mempunyai nilai determinan. Jadi kalau dia bentuknya bujur sangkar atau persegi, dia punya nilai determinan. Nilai determinan dari suatu matriks adalah skalar ya, bentukannya skalar. Jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut sebagai matriks singular. Kalau nilainya 0 ya. Ini determinan ya, kalau misalnya kita disuruh mencari inverse ya,
Masih ingat kan ya mencari inverse dari suatu matriks nilainya super determinan A kali adjunction A. Ya, hati-hati kalau mencari itu. Sifat determinan tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa ya, tapi kalau ada mengandung unsur, apa namanya, unsur dari inverse ya, nanti biasanya akan ada, ini ya, penambahan lagi. Jadi ini ada beberapa sifat determinan di sini ya, misalnya determinan A transpose itu sama dengan, determinan A. Jadi transposnya, hilang ya, istilahnya seperti itu. Kemudian, determinan K kali A sama dengan K pangkat N kali determinan A. Kemudian ini ya, kalau determinan ya, dia tidak bersifat distributif ya. Jadi kalau tadi penjumlahan dari matriks itu kan bersifat distributif ya, kalau ini tidak ya, kalau determinan A plus B tidak sama dengan, determinan A plus determinan B ya. Kemudian, kalau A, determinan A kali B ya, sama dengan determinan A kali determinan B ya. Kemudian determinan A pangkat N sama dengan determinan A pangkat N ya. Kalau ini determinan inverse, A inverse ya, A inverse sama dengan determinan A. Ya, jadi hati-hati, dilihat sifat-sifat determinan itu seperti apa. Dalam penyelesaian soal determinan, ini kita mengenal dengan aturan serus ya, atau N kurang dari sama dengan 3 dan aturan ekspon Laplace ya. Nah, ekspansi Laplace ya. Jadi di mana nilai n-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, ini kita lihat di sini untuk aturan Serus ya, di sini, di mana ketika kita disuruh mencari nilai determinan dari matriks yang ada ya, kita tinggal menambahkan kolom pertama dengan kolom kedua di sebelahnya kolom ketiga. Kemudian tinggal kita tambahkan ya, kita kalikan 1 kali 5 kali 9 berapa, ditambah 2 kali 6 kali 7 berapa, kemudian ditambah 3 kali 4 kali -8 berapa. Baru dikurangi kebalikannya ya, kebalikannya dari tadi ya, kebalikannya dari arah panah tadi ya, 2 kali misalnya ini 3 kali 5 kali 7 ini berapa ya, kemudian 1 kali 6 kali 8 kemudian 2 kali -4 kali 9 ya. Kemudian didapatkan nilainya ya, nilai dari determinannya yaitu 240. Nilai determinan itu hati-hati dikurangin ya. Jadi nilai dari, masing-masing determinan ya, biasanya, balik arah ya, arah pertama, arah ke kanan dikurangi dengan arah kebalikannya. Kalau misalnya kita bertemu dengan matriks, berurut 2 kali 2 ya, berurut 2 kali 2 mudah itu ya, tinggal tinggal kita kalikan saja, kemudian tinggal dikurangkan ya. Nah, ini kalau ekspansi Laplace di sini ya, nilai determinan adalah jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Nah, kita biasanya kalau menggunakan expanse Laplace ini kalau misalnya nilai n-nya lebih dari sama dengan 3, nilai kolomnya lebih dari sama dengan 3. Nah, kira-kira itu kita bisa menggunakan cara yaitu menentukan baris mana yang kita gunakan sebagai skalar gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini kita ketemu ekspansi Laplace baris pertama. Jadi, ini nah, ini soalnya sama seperti ini ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian di sini dia menggunakan ekspansi Laplace pada baris pertama. Nah, baris pertama di sini nilainya adalah 1 2 3. Nah, baris pertama 1 2 3 inilah yang kita gunakan sebagai skalar dalam perhitungan, aturan ekspansi Laplace. Nah, gini kita dilihat ya, 1, kemudian 2, kemudian 3 ya. Tetapi di sini harus kita pahami ya bahwa pada saat kita menentukan di baris pertama di sini ya, baris pertama di sini ya, untuk yang pertama ya, kita lihat terlebih dahulu ya, kita lihat dan kita coba pakai ini ya.
biar nggak error. Nah, ini di baris pertama, ini kan kita pakai sebagai skalar ya, skalar. Nah, kalau misalnya kita menghitung 1 di sini, nah kita tutup baris pertama dengan kolom pertama. Jadi 1 dikali dengan ini, determinan ini, tinggal determinan yang di sebelahnya, ya. 5, 6, min 8, 9, gitu ya, tinggal dikalikan. 5 kali 9 dikurangi min 8 kali 6, seperti itu. Kan, 5 min 8, 6 kali 9, begitu juga nanti seterusnya. Kalau misalnya yang kedua ya, kita lihat yang kedua di sini ya. Kita hapus dulu. Ini ya, yang kedua ya, berarti kita harus menutup, baris pertama ya, kemudian dengan kolom kedua, ya. Berarti yang tersisa apa? Yang tersisa mana determinan yang kita cari? Kalau misalnya baris pertama dan kolom kedua kita tutup, kira-kira yang dicari nilainya yang determinan yang berapa nilainya? Halo? Jihan? Raihan? Putu? Apa yang sering-sering jawab biasanya saya hafal nih, apa namanya? Fatin, Muhammad Fatin. Halo, masih di tempat. Rahma Putri? Rahma Putri? Ada di tempat? Wah, nggak ada ini yang Ada, akan Bu. ada. Kira-kira nilai determinannya berapa, Rahma? Kalau misalnya yang kita gunakan adalah, misalnya 2, angka 2 di baris pertama kolom kedua. Nah, untuk menggunakan aturan ekspansi Laplace, ini kan berarti kita, harus menentukan baris mana yang kita gunakan untuk skalarnya. Nah, kira-kira ini kita menggunakan skalar yang pertama, baris pertama, 1, 2, dan 3. Kalau tadi kita skalarnya 1, berarti kita tutup baris pertama dengan kolom pertama, sehingga nilai determinannya adalah 5, min 8, 6, 9. Tapi kalau kita skalarnya ini adalah 2, jadi kita harus tutup baris pertama dengan kolom kedua, sehingga nilai determinan matriksnya berapa? Dan dikalikan dengan skalar 2. Berapa, Rahma? Baris pertama dengan kolom kedua ditutup, jadi tinggal nilainya berapa yang ada di matriks itu. Yang ini jangan dilihat ya, yang ini karena dia aturan Sharus tuh loh. Berapa, Rahma? Kalau ini jangan dilihat dulu. 5, 6, min 8 sama Dilihat 9 ya, Bu. nilainya ini. Hah? Berapa, Rahma? Yang ditutup kolom pertama sama baris pertama ya, Bu. Enggak lah. Tadi saya mintanya skalaar 2, yang 2. Berarti yang ditutup adalah baris pertama kolom kedua. Jadi berapa nilainya? Determinan berapa? Kali determinan 2 berapa? kali 2. 2 kali 2. Tadi kan gini, kalau misalnya dengan aturan ekspansi Laplace ya, kalau ekspansi Laplace itu tinggal dikalikan dengan skalarnya dengan sembarang baris, gitu ya. Jadi kalau ini yang kita pakai adalah baris pertama ya. Kalau baris pertama ya, kalau baris pertama di sini kan ada angka 1. Nah, kalau angka 1 di sini berarti yang kita tutup adalah baris pertama dengan kolom pertama. Nah, berarti kemudian determinan yang kita kalikan adalah determinan sisanya yang tidak tertutup. Berarti ada berapa? Ada 5, 6, min 8, sama 9. Paham sampai sini? Ah, Ya, berarti kalau mau saya pakai skalaar 2, ya,
Berarti yang saya tutup mana? Baris ke berapa, kolom ke berapa? Baris pertama kolom kedua, Bu. Iya, baris pertama, kolom kedua. Terus, kemudian, nilainya berapa, Rahma? Nilainya, determinannya yang dikalikan dengan skalar 2. Minus 4, 6, 7, 9. Itu ya. Oke, selanjutnya, Ibnu. Saya nggak pernah lihat Ibnu. Ibnu, ada di tempat nggak, Ibnu? Ada, Bu, ada, Bu. Oke, kalau misalnya kita nilai skalarnya adalah 3 dari determinan yang ada. Kira-kira nilai skalar 3 itu dikalikan dengan determinan berapa? Nih, ini. Nih, dikalikan berapa determinannya? Kalau ininya kita tutup, ya, baris pertama kalau dia 3, di situ kolom ketiga, berarti urutannya. Berarti dikalikan berapa, Ibnu? Dikalikan determinan berapa? Min 4 ya, Bu. Ya, terus? Aku saya sekiranya di saya min 4, 5, 7 sama min 8 bukan, Bu? Iya, betul. Jadi hati-hati ya. Iya, Bu. Jadi kalau masih belum mengerti, tanyakan saja, jangan ragu gitu. Atau misalnya kalau nggak mau tanya misalnya di kelas ya, ya boleh silakan tanya di grup gitu ya. Jangan sampai karena belum mengerti gitu ya. Jadi sudah biarin aja lah, saya nggak ngerti kok juga gitu ya. Jadi mohon dipahami lagi ya. Jadi jangan kalau misalnya sudah selesai kelas materi ini udah menguap gitu ya. Jadi tolong di-review lagi dari, apa namanya, misalnya Sabtu malam atau Sabtu sore udah kelas gitu, baru di-review lagi, gitu ya. Paham sampai sini semuanya? Saya ulangi lagi deh. Fahima Nasmi. Nah, nanti ada soal ini soalnya. Fahima Nasmi, ada? Fahima Nasmi? Di kolom chat, Bu. Oh, ada. Oke. Fahima Nasmi, kalau misalnya saya menggunakan skalar 1, ya. Menggunakan skalar 1. Bentar. Skalar angka 1, ya. Kira-kira saya kalikan dengan determinan berapa? Boleh di kolom chat. Oke, betul ya. Kemudian Muhammad Rafi Rashid. Muhammad Rafi Rashid. Ya, Bu. Oke. Kalau misalnya saya menggunakan skalar 2, ya. Kira-kira saya kalikan dengan determinan berapa? Berapa, Mas Rashid? Berapa kira-kira kalau misalnya ini baris pertama ini kita tutup. Berarti kalau mintanya di skalar 2, berarti kan kolom kedua ini kita tutup, ya. Jadi tinggal determinan mana, Rashid? Halo, Rashid.
Ada yang bisa bantu, Daryl? Daryl? Halo? Saya saja, Bu. Kenapa? Nanya Daryl, ada nggak Daryl? Daryl? Nggak ada di tempat kah? Fasbir? Ya, Bu. Iya, Fasbir. Kalau misalnya Ibu menggunakan skalar 2, ya, kemudian saya tutup baris pertama dengan kolom kedua. Berarti sisa determinan berapa kira-kira? Oh, 1-47 mungkin, Bu. Hmm, ini padahal tugasnya bener-bener semua loh pada waktu ngerjain si ini aturan Laplace tuh. Tapi kok nggak bisa, nggak lupa ya? Pada lupa ya? Jadi kalau misalnya nih aturan Laplace itu ya, kita mencari nilai determinan suatu matriks ya. Nah, kemudian langkah pertama adalah kita menentukan baris yang kita gunakan sebagai skalar ini mana dulu, ya. Nah, kalau di sini, kalau kita menggunakan baris dalam skalar di sini ya, misalnya kita menggunakan baris pertama misalnya yang kita gunakan sebagai skalar. Nah, ini patokannya, ini yang menjadi patokan kalian, gitu ya. Nah, karena di aturan Laplace itu skalar dikalikan dengan determinan yang ada, gitu ya. Jadi, ketika kita menggunakan aturan Laplace, baris di sini, angka yang terlihat pada baris pertama itu adalah angka 1, 2, dan 3. Jadi, nah kalau misalnya seperti itu berarti ada 3 perkalian di situ ya, skalar dikalikan dengan determinan, gitu ya, determinan yang tidak hilang, gitu ya. Kemudian misalnya ini 1 ya, 1 dikali determinan, baris pertama. Kemudian kolom pertama kita tutup, ya. Nah, tinggal tinggal berapa nilai yang masih ada, elemen yang masih ada di situ, ya. Nilai elemen yang masih ada di sini adalah 5, 5, 6, min 8, 9. Itulah berarti 1 dikali determinan 5, ya, min 8, 6, kemudian 9. Tutup, determinan ditambah ya 2. Nah, bilangan berikutnya kan 2. Nah, sama bilangan berikutnya 2 ini ditutup baris pertama, kemudian selanjutnya ditutup baris maaf, kolom kedua, gitu loh. Nah, ini. Lalu, elemen angka yang ada di situ tinggal angka berapa? Pasbir. Halo? 8-4-9-7. 8? -4-9-7. Oh, enggak dong, Nak. Kan ini ditutup. Jadi kami itu ditutup nih, terus ini juga ditutup. Jadi sisa angka berapa di situ? Min? Min berapa? Min 4, 7, 6, 9. Ini kan sisa ini. Nih, sisa ini. Sisa 7, sisa 9. Begitu ya, Fasbir? Oh iya, Bu. Tadi kirain yang ketutup tuh yang 6 sama 9. Oh, enggak, ini memang ada panah-panah itu yang emang bikin bingung, tapi coba kita perhatikan baik-baik. Oke, satu kali lagi ya, tinggal di kolom ketiga, 2. Rizkika Ana, Rizkika,
Rizkika. Rizkika. Rizkika Anastasia. Gak ada di tempat. Daryl. Ini kalian kemana ya? Firly. Firly. Ya, hadir, Bu. Iya. Firly, kalau misalnya skalarnya adalah 3 ya, dari baris pertama, kira-kira matriksnya berapa? Berarti ini kan ditutup. Tinggal berapa, Firly? Nah, kalian tugasnya padahal kemarin bener loh. Kok sekarang nggak bisa ya? Kemarin ngerjakan sendiri apa ini? Ngerjain sendiri, Bu. Iya, tapi kok Ngerjain nggak? sendiri, Bu. Iya, kok nggak ini ya? Firly berapa? Determinannya berapa yang tertutup? Min 4 sama 5, 7 sama min 8. Betul. Jangan ragu, kalaupun salah nggak apa-apa. Nanti kita bisa tunjukkan mana yang benar, gitu ya. Jadi ya udah jawab aja gitu, jangan ragu salah. Nah, gini ya, baru nanti kita lakukan penyelesaian lagi ya. Kalau ini kira-kira kalau untuk determinan 2 kali 2 seperti ini, berarti nilainya berapa determinan untuk yang matrik pertama ini? Ada yang bisa bantu? Fadila? Fadila? Iya, Bu. Ya, nilai determinan dari 5 min 8, terus kemudian 6, 1 ini berapa, Nak? Berapa, Fadila? Halo? Min 3, Bu. Berapa? Min 43. Min 43. Kali 1 berarti 5 ya. 5 dikurangi min 8 kali 6 berapa? 8 kali 6 berapa? 48, Bu. Min 48. 8. 8. Udah, kalau gini berapa hasilnya? Lima puluh tiga. 53. Hati-hati ya. 5 kemudian 53 kali 1. Ini hasilnya berapa? Nih. Iya, Bu, maaf lupa tandanya. Oh, ini 9. Saya juga nggak kelihatan ya. Ini ya. 5 kali 9, Nak, ternyata. Ini berarti 45. Nah, ini yang benar. 93. Nanti di sini juga gitu, yang lainnya. Min 4 kali 9 dikurangi 6 kali 7, hasilnya 78. Kemudian yang berikutnya, min 4 kali min 8 dikali 5 kali 7, hasilnya adalah min 3. Nanti ketemu hasilnya 240. Ya.
Oke, paham sampai di sini kalau untuk disuruh mencari ekspansi Laplace? Paham, Bu. Oke. Ini ya nilai determinan kalau contoh-contohnya kalau disuruh mencari determinan kalau 2 kali 2 ordo 2 kali 2 ya mudah aja tinggal A11 dikali A22 dikurangi A12 kali 21 itu urutan barisnya. Kalau misalnya dia N lebih dari sama dengan N kurang dari sama dengan 3 ya, berarti caranya seperti ini. Jadi kita menambahkan 2 kolom ya, 2 kolom, kolom 1 dan kolom 2 setelah kolom 3. Jadi 2 kolom ini kita tambahkan di sebelahnya, baru kemudian kita pakai, arah panah tadi seperti yang di depan. Ini juga sama seperti itu. Nah, kalau misalnya itu dengan cara, satunya, dengan cara serus kalau kayak gitu. Tapi kalau dengan cara Laplace beda lagi. Kalau misalnya kalian menggunakan ini, kira-kira misalnya hasilnya pun akan tetap sama. Ini kan dengan menggunakan ini ya, dengan cara menggunakan serus ya, kalau dengan cara ini 240. Nah, tadi kalau dengan metode, Laplace tadi hasilnya juga sama 240. Nah, jadi kalian tergantung mau suka yang pakai cara Laplace atau pakai cara serus. Jadi nanti kalau ditanya determinan, kalau nggak ada arahnya menggunakan, Laplace atau serus. Nah, terserah kalian mau pakai serus atau ekspansi Laplace, gitu ya. Tapi harus paham dua-duanya, ya, mengerti nggak? Paham ya? Saya takutnya nanti pahamnya hanya serus, karena serus paling mudah di situ. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, saya teruskan ya. Baik, kalau misalnya kita menjumpai determinan matriks N kali N ya, kan dari sini kita ada yang namanya, dengan cara kofaktor dan minor ya, untuk mencari nilai determinan tidak hanya dengan metode Sharus atau ekspansi Laplace ya, ada yang mencari dengan menggunakan kofaktor dan minor. Nah, ini cara-cara lainnya ya. Nah, ini, biasanya kita menentukan baris untuk mempermudah kita untuk mencari nilai determinan. Boleh dari baris pertama, atau baris kedua, atau misalnya kolom pertama dengan kolom kedua. Dengan syarat, ini kalian harus paham tentang urutan dari plus minus angkanya, ya. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Kalau ini ya, determinan matriks dengan ekspansi kofaktor pada baris pertama, berarti yang dilihat ini adalah baris pertama ya, A11, A12, A13. Nah, ini A11, A12, A13, ini A13 ya maksudnya, itu menjadi nilai skalar ya yang tadi seperti ekspansi nilai kita mencari ekspansi Laplace ya, tetapi kalau ekspansi Laplace di sini nilainya masih plus plus semua ya, di sini tandanya adalah plus plus semua. Tapi kalau menggunakan nilai kofaktor ya, nilai misalnya disuruh mencari nilai kofaktor ya, dengan menggunakan kofaktor minor ya, tentukan nilai determinan dengan cara kofaktor minor ya, seperti itu. Nah, tetapi tidak diketahui kira-kira baris mana yang digunakan. Nah, itu terserah kalian menggunakan baris mana saja, gitu ya. Jadi kalau, kita menggunakan cara ekspansi faktor, kita harus paham tentang ini urutan plus minusnya, ya. Jadi kalau dia pakai baris pertama, otomatis yang pertama adalah plus, yang kedua adalah min, nanti plus lagi, ya. Caranya bagaimana tentang determinan berikutnya setelah skalar A11? Caranya sama seperti ekspansi Laplace ya. Kita tutup baris pertama, kolom pertama, sehingga tinggal determinan A22, A32, A23, dan A33. Sama, A12 juga seperti itu. Baris pertama kita tutup, kolom kedua kita tutup.
kira-kira tinggal berapa ya, elemen berapa yang tersisa, itulah yang kita cari determinan. Nah, ini katakanlah contohnya seperti ini ya. Ada 143, 252, 341. Tentukan determinan A dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama ya. Ini kita tentukan, nilai determinannya, kemudian kira-kira yang kita pakai ini yang mana ya. Kalau melihat dari contoh soal ini, dia menggunakan, bantuan baris pertama, yang ini, 1, 2, 3 ya. Kemudian ya, yang di sini ketika nama, skalarnya adalah 1 ya, maka matriks yang tersisa di sini adalah 5, 2, 4, 1. Kemudian untuk yang skalar yang kedua ya, karena baris pertama dengan kolom kedua ditutup, sehingga yang tersisa adalah 4, 3 dan 4, 1. Kemudian untuk nilai yang ketiga, yang tersisa adalah 4, 3 dan 5, 2. Ya, kalau misalnya kolom ketiga ditutup. Baru kita cari determinannya masing-masing, kemudian dikalikan dengan skalar dan akan ketemu nilai determinan dalam suatu matriks, ya. Paham sampai sini? Atau bingung malahan? Paham, teman-teman? Takutnya malah bingung ya? Oke, kalau memang sudah paham, mudah-mudahan nanti UTS-nya juga bisa mengerjakan. Dan mohon jangan, karena nanti kan saya lihatnya open cam semua ya, tidak ada yang off cam nanti pada waktu UTS. Ya, jadi saya silakan, misalnya kalian mau, open book-nya itu hanya untuk melihat sin konstan, terus kemudian nilai plus minusnya tadi ya. Jadi kalau misalnya ngelihat-lihat yang lain, ya itu mohon ditutup saja ya, nanti supaya, tidak, apa namanya, ya tidak disamakan gitu ya, mudah-mudahan belajar benar-benar gitu ya, jadi nggak ada yang kelewat, tuh. Oke, salah satu cara untuk melakukan penyelesaian sistem persamaan linier itu bisa kita menggunakan metode Cramer ya, selain menggunakan metode eliminasi substitusi atau eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss itu dia, sistemnya adalah mengeliminasi semuanya ya, tidak ada kombinasi antara eliminasi dan substitusi. Kemudian metode Cramer hanya berlaku untuk mencari penyelesaian SPL yang mempunyai tepat satu solusi. Jadi dia hanya memiliki satu solusi, tidak ada lebih dari satu solusi ya. Metode Cramer di sini ya, kita akan, diketahui biasanya dalam bentuk sistem persamaan linier. Nah, di nama persamaan linier tersebut nanti akan ditransformasikan dalam bentuk matriks ya. Transformasikan dalam bentuk matriks ya, kemudian nanti akan kita cari hasilnya berapa. Syaratnya determinan A tidak sama dengan 0 ya. Penyelesaian untuk variabel-variabelnya, nah ini nanti, kita kita bahas lebih lanjut. Nanti kalau untuk biasanya kita disuruh mencari variabel-variabel, kan kalau sistem persamaan linier mencari ya nilai variabelnya berapa. Nah, di sini kita mencari dengan metode Cramer dengan mentransformasikan sistem persamaan linier ke dalam bentuk matriks ya. Dengan AI ya adalah determinan, A dengan menggantikan kolom I dengan B ya. Hati-hati. Nah ini ya, aturan dari Cramer ya. Misalnya kita menjumpai misalnya, dalam satu persamaan linier kemudian kita ubah ke dalam bentuk matriks ya, kemudian angka-angkanya bertemu seperti ini. Ini biasanya X, Y, Z, biasanya seperti itu, atau bisa bentuk X1, X2, X3 juga boleh. Nah, kemudian, untuk B1, B2, B3 ini adalah konstantanya, hasilnya dari sistem persamaan linier, ya.
Hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan posisi vektor, ya. Jadi determinan B1 adalah menukar ya nilai elemen dari kolom pertama dengan hasil konstantanya ini. Jadi diganti yang tadinya A1, 21, A31 diganti dengan nilai B1, B2, B3. Nah, kemudian dicari determinannya berapa. Sampai determinan B2, determinan B3 ya. Karena di sini kan adanya X1, X2, X3. Kalau misalnya dia bentuknya variabelnya adalah X, Y, Z, berarti determinan Bx, determinan By, determinan Bz gitu ya. Jadi ditukar kalau misalnya dia determinan By atau B2 ya di sini dia berarti dia di urutan kedua, berarti yang diganti adalah kolom ke 2 diganti dengan konstanta nilainya. Sama dengan halnya dengan determinan B3, ya, kolom ketiganya diganti dengan nilai konstanta. Kemudian baru kita bisa mencari nilai variabelnya dengan determinan B1 per determinan A. Ya, determinan A itu dari nilai determinan matriks A ini, gitu ya, dari matriks ini. Nah, sebelumnya kita cari dulu determinannya, baru kita cari masing-masing determinan setiap variabel. Baru kita bisa mendapatkan nilainya, kira-kira determinan B1 dibagi determinan A ini berapa. Itulah nilai dari masing-masing variabel. Nah, ini ada contoh, ini ada sistem persamaan linear dengan dua variabel ya. 2x min 3y sama dengan min 13, ya, kemudian x plus 2y sama dengan 4, ya. Nah, di sini kemudian kita rubah ke bentuk matriks ya, ditransformasi ke bentuk matriks, bentuknya 2, 1, min 3, 2, kemudian untuk variabelnya atau peubahnya yang dicari adalah x kemudian y ya, sama dengan min 13 sama dengan 4 ya. Kemudian dengan demikian kita peroleh hasil berikut ya. Jadi determinan dari 2 min 3, 1, 2 ini hasilnya berapa ya. Kita dapatkan hasilnya di situ ya. Hasilnya adalah 7 ya. Kemudian kita mencari determinan masing-masing ya. Kita mencari determinan masing-masing di mana dx ini menggantikan nilai kolom pertama dengan konstanta ya, nilai konstantanya. Kemudian kita cari determinannya, di Y juga kita mencari determinannya, ketemu hasilnya. Ya, baru kita mencari masing-masing peubahnya dengan dx per determinan A gitu misalnya. Min 14 per 7 sama dengan min 2, kemudian Y dx per D 21 per 7 sama dengan 3. Seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan untuk metode Kramer? Halo? Ada yang ditanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti sudah paham ya. Nah, ini silakan dicoba untuk metode Kramer 3 variabel. Silakan dicoba ya, silakan dicoba, sekarang 9.10 sampai 9.20. Silakan dicoba ya, nilainya. Kira-kira nilai dari X berapa, nilai dari Y berapa, nilai dari Z berapa, silakan. Nanti saya tanya masing-masing.
Dengan metode Cramer ya, jadi dicari determinannya masing-masing dulu, berarti kemudian baru kita, mengkalikan atau dengan determinan yang kolomnya itu kita ganti ya, masing-masing dengan, urutan peubahnya. Hati-hati.
Sudah selesai mengerjakan? Halo, sudah selesai mengerjakan semua? Paham, Ibu. Belum? Oke, silahkan. Sudah? Sudah? Halo? Belum? Belum, Bu. Oke, nggak apa-apa, Nak. Kerjakan dulu.
Sudah? Sudah ya? Sudah kita bahas bersama-sama. Bentar. Oke, hasilnya untuk X-nya berapa? Halo? Min 72. Min 72, ya. Yang lainnya sama? Sama? Atau nggak ngitung? Kalau nilai Y berapa? Min 9. Nilai Y min 9. Nilai Y min 9. Kalau X-nya tadi berapa, Nak? Min 72. Min 72. Oke. Kalau Z-nya berapa? Z-nya saya belum menjumlahin, Bu. Sebentar. Oke, kalau yang lainnya utuh? Ada yang berbeda nggak sama temennya tadi? Halo? Izin Bu, saya Y-nya min 11. Y-nya min 11. Ya. Terus Z-nya berapa? Sama 72 Bu. X-nya berapa? Ini tadi siapa yang ngomong tadi? Saya Bu. Iya, saya. Kemal. Oh, Kemal. Ya. X-nya berapa, Kemal? 72 Bu. X-nya 72. Y-nya min 11. Ya. Z-nya belum. Oke. Bervariasi ya. Ada lagi? Z-nya 22, Bu. Z-nya 22. Z-nya 22. Coba kita masukkan ke persamaan linear yang kedua ya. Coba kita masukkan. X-nya tadi berapa? Min 72. Ditambah 2 kali 22. Ya. Berarti min 72 ditambah 44. Hasilnya berapa? Min 72 dikurangi, maaf, plus 44. Hasilnya min 28. Masih belum sesuai ya. Nah, itu cara mengetahui ketika kalian masukkan nilai kalian ya, ketika kalian memasukkan nilai kalian masing-masing, itu dicoba kira-kira sudah benar atau tidak nilainya. Gitu ya. Sama seperti contoh yang di sini nih. Jadi kalau di sini nilainya kan min 2, X-nya min 2, Y-nya 3. Nah, di sini coba. X ya, X plus 2Y ya, di mana tadi X-nya adalah min 2, Y-nya adalah 3. Ini min 2, terus kemudian Y-nya adalah 3. 2 kali 3, 6. Ya. Nah, 6 dikurangi 2 adalah 4. Coba, nah masing-masing kalau sudah memiliki nilainya, ya, kalau sudah memiliki nilainya, coba masing-masing, ya, ketika dimasukkan ke dalam salah satu persamaan linear tersebut, apakah sudah benar atau tidak, gitu ya. Dan kalau misalnya dia masih tidak sesuai, ya, masih tidak sesuai ternyata, ya, berarti masih salah gitu ya. Yang paling sederhana di situ kan X plus 2Z sama dengan min 4 ya. Kalau Ibu ketemunya Z-nya adalah min 2.
Ibu saya X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya min 2. Iya, X-nya 0. X-nya, betul. Terus. Yang lainnya ada lagi nggak? Saya juga X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya min 2. Betul. X-nya 0, Y-nya min 1, ya. Makanya hati-hati ketika dimasukkan, ya. Ketika kalian memasukkan, nanti ketika end produk nih, produknya sudah diketahui nih variabel-variabelnya, ya, atau peubahnya. X-nya sekian, masukkan, jangan berhenti di situ, buktikan bahwa peubah itu memenuhi persyaratan atau memenuhi persyaratan dari persamaan linear tersebut. Coba. Ya, kita masukkan di sini. Ada X, 2Z di sini. Kalau misalnya X-nya di sini adalah 0. Kemudian plusnya di sini 2 kali min 2, ya kan? Z-nya adalah min 2 tadi. Hasilnya berapa? Minus 4. Minus 4. Sesuai kan? Berarti tinggal Y, masukkan. Katakanlah pakai yang ini, 2X plus 3Y min Z. 2X ini udah jelas 0. 3Y di sini adalah berarti min 3 karena Y-nya berapa? Y-nya 1, Bu. Y-nya 1. Oh, Y-nya 1. Ya. Oke. Y-nya 1. Y-nya di sini adalah 1. Kemudian min Z-nya adalah berapa? Minus 2. Oke, sebentar. 2 kali 0, ya. 2 kali 0 plus 3 kali 1, ya. 3 kali 1. Min, Z-nya kan min 2, ya. Sama dengan 5. Sama atau beda hasilnya? Ini kan 3 kali 1, 3. Ini kan jadi plus. Berarti plus 2. Hasilnya sama ya? Iya. Nah itu caranya ya, Nak. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ini tadi udah janggal, X sama dengan min 72. Ya, saya gitukan aja tadi. Terus saya gitu. Y udah pasti salah bawahnya lagi. Min 9. Z-nya 22. Nah, lagi bervariasi lagi tadi. X-nya 72, Y-nya min 11. Nah, bervariatif. Nah, kalau misalnya kalian sudah menemukan, katakanlah menemukan 2 variabel di situ ya, nilainya 2 variabel di situ, coba masukkan saja di dalam salah satu sistem persamaan linear. Sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai berarti memang salah berarti nilai X, Y, Z-nya. Begitu ya? Baik, kita masuk ke vektor ya, operasi-operasi pada vektor. Nanti ada soal penjumlahan juga tentang vektor ya. Jadi kalau misalnya ketemu vektor V, kemudian dijumpai dengan vektor U, ya tentukan penjumlahan atau pengurangan. Nah, misalnya seperti yang pernah kalian kerjakan ya. Nah, itu sesuai dengan sifat-sifat vektor. Jadi kalau perkalian vektor U dengan skalar K bisa K kali U vektor. Didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K ya, kali panjang vektor U dengan arah ya. Jika K lebih dari 0, maka searah dengan U vektor ya. Tapi kalau jika K-nya kurang dari 0, berlawanan arah dengan U vektor. Jadi kalau misalnya K-nya lebih dari 0, jadi arahnya ke sana, searah dengan U. Tapi kalau dia K-nya kurang dari 0, otomatis dia kan nilainya minus, ya kan? Jadi dia berlawanan. Ini sifat-sifatnya ruang vektor ya.
Jadi kalau ketemu U plus V, U vektor plus V vektor tinggal dijumlahkan saja ya, sifatnya asosiatif ya. Kemudian ini kalau dia merupakan U vektor dalam himpunan V ya, kalau dijumpai dengan skalar berarti bisa, K kali U vektor adalah himpunan dari V. Sifat-sifat yang lainnya, jadi bisa kalian lihat nanti. Nah, ini saya ambil dari salah satu, teman kalian untuk soal vektor di sini, ya. Jadi kemarin kan dijumpai ya, kira-kira A vektor sama dengan I vektor plus 6J vektor dikurangi 5K vektor, ya. Kemudian B vektor sama dengan 3I vektor min 7J vektor plus 2K vektor. Nah, tentukan ini 2A plus B vektor, ya. Kemudian kita masukkan ya, dimasukkan A vektornya masing-masing, kemudian plus B ya, di sini 3I min 7J vektor plus 2K vektor ya. Ini ini 8 mungkin ya? 8 ini sepertinya, angka 8 ya. Ini angka kayak angka, kayak huruf B. Sorry. Ini 8 ya. Nah, ini tinggal dikalikan saja dengan, vektor yang dimaksud ya. Sebenarnya ini 2. Kita keluarkan 2i plus 12j, kemudian 2 dikali 5 min 10k, ini juga 8 kali 3, 24. Kemudian 8 kali min 7, min 5, 6 ya, plus 16k. Nah, dijadikan satu, I dengan I, J dengan J, K dengan K ya. Kemudian di sini ada perkalian vektor 3A vektor kali 5B vektor, sama ya. Jadi tinggal dikalikan ya, 3 dikalikan ya, kemudian nanti ketika bertemu tinggal I dikali dengan I berkali dengan I, kemudian, J bertemu dengan J ya, K juga bertemu dengan K ya. Kemudian kalau misalnya ada A vektor kali 8B vektor di sini ya. Nah, kalau misalnya rumusnya seperti ini ya, kita bisa mencarinya dengan menggunakan transformasi matriks ya. Ini A vektor di sini kita tulis ya, 1, 6, min 5 ya, kemudian satunya, eh, dikali 8 ya, dikali 8 vektor, dikali 8B vektor di sini 8 kali 3 ya, kemudian 8 kali min 7, 8 kali 2. Nah, ini masuk ke sini ya. Kemudian kita cari determinan dari matriks tersebut. Nah, kita cari determinannya kalau melihat dari cara teman kalian untuk melakukan, pencarian determinan, ini menggunakan cara serus tadi ya, dengan menambahkan 2 kolom di samping kolom ketiga ya, sehingga hasilnya min 184i, min 186j, min 200k ya. Kemudian untuk yang D itu ya, A vektor dikali 2B vektor caranya sama ya, caranya sama. Ini, sepertinya kalau soalnya determinan A vektor dikali 2B vektor ya, sehingga kita cari dulu ya nilai dari vektor A dikali 2 vektor B. Nah, kita dikalikan masing-masing seperti tadi ya, kemudian dicari determinannya ya, ketemu, kemudian baru mencari panjang ya, panjang atau determinan dari vektor tersebut. Ya, akar
A ditambah B kuadrat plus C kuadrat, ya. Di sini A-nya adalah min 46, B-nya adalah min 34, kemudian C-nya adalah min 50, sehingga ketemu panjang dua vektor tersebut adalah 75,974. Nah, ini ada yang sesuai tidak ini, pengerjaannya kemarin dengan yang ada di contoh ini? Kalau sesuai berarti sudah benar pengerjaannya. Nah, ini kalau misalnya kita bertemu dengan perkalian titik dot product, ya. Jika U dan V adalah vektor tidak nol di R kuadrat, di R2 atau R3, maka perkalian titik atau dot product atau disebut juga Euclidean inner product U dan V adalah U dot V sama dengan, ya, norm dari U, ya, dikali norm dari V cos theta. Nah, ini biasanya disuruh mencari suatu sudut, ya. Kalau ini bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Kalau mencari sudut berarti tinggal U dot V dibagi dengan norm U kali norm V, ya. Nah, ini kalau misalnya ada dua vektor di ruang 3, ya, misalnya dia ada 3 ini, ya, 3 angka, ya. Bisa kita, gunakan dengan U dot V sama dengan U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3 dan seterusnya sesuai dengan ruang vektornya. Ya, ini contohnya. Kemudian ini kalau kalian mencari, ini ya, kalau mencari dari vektor, kalau mencari dari cos theta atau mencari sudut ini bisa menggunakan dua cara ini. Dengan cara U dot V dibagi norm U dikali norm V atau dengan dicari U1 V1 plus U2 V2 sampai UNVN, ya, per U norm U kali V kali norm V, ya. Jadi dikalikan. Nah, ini salah satu contoh misalnya, carilah sudut antara vektor U, 2, min 1, 1, dan V, 1, 1, 2. Ya, tinggal kita masukkan saja, ya. 2, 1, min 1, 1, plus 1, 2. Kemudian untuk mencari norm U, dia dari ini 2 pangkat 2 min 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 sesuai dengan vektornya. V juga begitu, ya, di pangkat kemudian di akar. Jika sudah bertemu baru di uncos kira-kira setengah ini sudutnya untuk cos setengah ini sudutnya berapa? 60 derajat. Nah, ini sama seperti contoh soal atau tugas yang sudah kalian kerjakan, ya. Jadi kalian disuruh mencari sudut dari pasangan vektor tersebut. Nah, di sini cos theta dimasukkan, ya, 1 kali 6, ya, plus 2 kali min 8. Di sini masing-masing dimasukkan untuk mencari norm masing-masing vektor, ya, sehingga diketahui nilainya akar 5/5, ya. Nah, uncos dari min akar 5/5, ya, di sini atau 1/5 ini, ya, atau per akar 5 bisa. Per akar 5 di sini nilainya adalah 116,56 derajat, ya. Jadi sudutnya di sini adalah 116,56 derajat, ya. Kemudian, untuk yang kedua, ya, untuk pasangan vektor kedua, misalnya 1, min 37 dan vektor yang kedua 8, min 2 tinggal dimasukkan seperti sebelumnya. Kemudian setelah dijumlahkan, ya, setelah dihitung nilainya adalah cos 0, ya, arm cos 0 adalah 90 derajat. Jadi sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, nanti ada soal UTS seperti itu dikerjakan sesuai dengan apa yang pernah kalian kerjakan pada waktu mengerjakan tugas. Nah, sudah selesai. Ya, ada yang ditanyakan mungkin dari soal dari review hari ini? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada nanti kita coba masing-masing, ya, supaya tidak ada yang lost absen, ya.
Abi Firmansyah? Abi Firmansyah? Abi Firmansyah? Halo? Nggak ada namanya Abi? Alfianto Raihan Putra? Hadir Ibu, hadir. Oke. Anissa Fauzia Amalia? Anissa Fauzia Amalia? Audrey Ramanda Putra? Hadir Bu, hadir. Doni Harahap? Fadila Agustiani? Hadir, Bu. Doni tadi hadir nggak ya? Doni? Tadi saya sempat melihat ada, terus kemudian nggak tahu nih, terus hilang. Sinyalnya mungkin Ibu. Oke. Fahima Nasmi? Fahima Nasmi? Ada di kolom chat. Di kolom komentar, Bu. Oke, nanti kalau ada yang di kolom komen tolong langsung kasih tahu Ibu ya. Fajar Kusnaufal? Fajar Kusnaufal? Fajar Kusnaufal? Fasbir Fauzi? Hadir Bu. Oke. Firly Valenur Paradisa? Hadir Ibu. Hani Veronica? Hadir, Bu. Justin Andreana? Hadir Ibu. Jean? Jihan? Miranti Reviana Tumadang? Miranti Reviani Tumadang? Muhammad Fadil Al-Farabi? Hadir Bu. Muhammad Fatin Syahlevi? Muhammad Ibnu Sabilillah? Hadir Ibu. Muhammad Rafi Rashid? Naya Putri Adiza? Hadir, Ibu. Naya. Puja Widya Cahyani? Hadir, Ibu. Raihan Okta Syaiban Hamzah? Raihan Okta? Rizkika Anastasia Putri? Raihan juga belum ngumpulin tugas terakhir. Syirat Bahmid? Syirat Bahmid? Zem Arung Kiding? Hadir Bu. Yang hari ini tidak hadir ada Syirat Bahmid, Raihan Okta, Miranti Reviani Tumandang. Oh, jarang saya lihat Miranti Reviani Tumandang ya?
Emang jarang masuk ya? Anissa Fauzia Amalia, kemudian Abi Firmansyah. Nggak masuk hari ini. Oke, dari sini ada yang ditanyakan untuk materi hari ini tentang review mulai dari materi pertama sampai 6. Jadi, pertemuan untuk UTS minggu depan ya, jadi kita masuk seperti biasa ya, kemudian nanti silakan on cam masing-masing ya, saya lihat untuk saya absen, kemudian, masing-masing dipastikan sudah ready, sudah punya pegang, ininya ya, soalnya. Kemudian nanti di jam 10 itu adalah akhir, kalian mengerjakan UTS, kemudian baru kalian kumpulkan di e-learning ya. Paham sampai sini? Baik, Bu. Ya. Paham. Oke. Jadi jangan sampai ada yang kelewat nanti, jadi sebelum kelas kalau bisa, untuk tugasnya atau UTS-nya nanti silakan di-download terlebih dahulu untuk dilihat ya. Kemudian tolong dipelajari terlebih dahulu ya. Selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan sesuai dengan, arahan dari saya nanti setelah kita melakukan proses absensi. Saya tidak akan mengabsen di akhir nanti ya untuk UTS ya. Jadi kalau di akhir, nah bisa jadi kalian datangnya di tengah-tengah gitu ya. Jadi saya tidak akan mengabsen lagi seperti kelas-kelas, sebelumnya. Di UTS nanti minggu depan saya akan mengabsen di awal, jadi silakan datang sesuai dengan jadwal kelasnya ya. Kemudian setelah saya absensi, saya pastikan semua on cam ya, baru nanti kalian mengerjakan sampai jam 10. Soalnya ada 6 soal tapi beranak, tapi mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan karena tidak jauh-jauh dari apa yang tadi dilakukan review ya. Jadi tidak jauh-jauh soalnya dari itu ya. Jadi tidak melenceng dari soal-soal yang ada di misalkan nggak ada di slide ya, semua soal ada di slide. Mungkin itu saja dari saya, kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, sampai berjumpa lagi minggu depan dengan, ini ya, momen UTS ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman, dan jika memang ada yang belum paham, silakan sampaikan, jangan diam, ya. Jadi supaya saya bisa menerangkan lebih lanjut. Boleh di grup atau japri misalnya, mungkin malu sama temennya ya, boleh silakan japri ke saya, nanti saya sampaikan. Terus kemudian lain kali kalau ada tugas, mohon kalau ada misalnya gangguan teknis misalnya seperti yang dilakukan si Nisa tadi ya. Nah, sampaikan saja ke saya gitu ya, jangan sampai didiamkan sampai, akhirnya perkuliahan berlangsung lagi, seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu nanti tidak akan mendapat nilai ya. Jadi karena sudah melewati batas perjanjian pengumpulan ya, mohon diperhatikan. Jadi kalau misalnya kalian, ada kesalahan teknis atau misalnya, "Wah ini kayaknya sinyalnya atau apanya," nggak apa-apa, sebelumnya memang ada teman-teman yang seperti itu, gitu. Jadi dia langsung japri saya suruh untuk kirimkan melalui WhatsApp. Itu sudah cukup, ya. Baru saya akan upload ke, G Drive kalian nanti. Begitu ya teman-teman, ada pertanyaan? Maaf Ibu, untuk materi yang tadi bisa di-share Bu? Atau Iya iya, oh nanti ya, saya Bu. akan Baik Bu, nanti makasih Bu. saya akan nanti di G Drive-nya, tidak bisa dibuka lah, alasan dan lain sebagainya, gitu ya. Kan masalahnya G Drive juga kadang kalau memang banyak kan agak berat juga gitu loh. Jadi nanti saya share di G Drive juga ada, saya share di mana, di grup juga akan saya share. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih semuanya ya. Semangat untuk UTS besok ya, bismillah dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, ya mudah-mudahan lancar ya, soalnya ada 6, insyaallah, tapi teman-teman saya yakin sudah bisa jawab semuanya, karena semuanya sudah diterangkan, termasuk review hari ini bisa jadi ada yang keluar ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.